untuk saudara-saudara sekalian. Dalam suasana Natal ini, saya ingin menyampaikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada satu istilah yang saya sangat senang dalam bagian Alkitab ini yang sebentar kita akan dengarkan, yaitu kita masih memikir-mikir, tetapi Tuhan sudah bertindak duluan. Dan dalam banyak hal dalam hidup kita terjadi seperti itu. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau mau bertindak duluan ketika kami masih memikir-mikirkan bagaimana cara jalan keluar dari masalah yang kami hadapi. Berkati semua pemirsa, berkati semua seluruh jemaat kami menyaksikan program ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 16. Injil Markus pasal 16 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Amin. Saudara pemirsa, mungkin ini ada 5 orang perempuan, ya. Maria, ibu Yesus, Maria Magdalena, terus Maria, saya tidak tahu namanya, kemungkinan Maria juga, ibu dari Yohanes dan Yakobus, katanya Salome, dan mungkin satu orang perempuan yang lain.
4 atau 5 perempuan. Jadi batu itu waktu digulingkan ketika Yesus dikuburkan itu batu memang sangat besar, tapi di batu itu juga dipasang meterai, ya, meterai atau segel, sehingga siapa saja yang kemudian akan menyentuh batu itu, orang itu akan dibunuh karena dijaga, kan? Itu pintu kubur itu. Karena kata para imam besar itu, imam kepala ahli Taurat mengatakan, itu si pembohong itu mengatakan bahwa dalam hari yang ketiga dia bangkit. Nanti malam-malam datang muridnya mencuri dia, mencuri mayatnya. Nah, itu sangat berbahaya katanya. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka kuburkan itu adalah Yesus, Anak Allah yang hidup, yang penuh dengan kuasa. Dan dia sudah katakan 3 hari saya akan bangkit. Memang pasti dia bangkit. Itu yang nomor 1. Jadi ada segel di situ, tetapi batu itu memang sangat besar katanya. Dalam bahasa Yunani digunakan itu bunyinya ayat 4 tadi, ketika mereka melihat dari dekat tampaklah batu yang memang sangat besar. Sangat besar itu menggunakan kata mega. Jadi memang mungkin 20 orang prajurit menggulingkan batu itu. Sekarang 4 orang sampai 5 orang perempuan ini datang. Memang mereka katakan, siapa yang menggulingkan batu itu bagi kita? Karena memang mereka tidak punya kekuatan untuk melakukan hal itu. Hal yang pertama, saudara sekalian, ada hal-hal tertentu yang kita tidak mampu atasi. Saudara masih ingat cerita dalam Markus pasal 5, di mana dikatakan pada waktu orang gila dari Gerasa itu, dikatakan oleh firman Tuhan 2 kali, katakan tidak ada seorang pun yang mampu menjinakkannya, melepaskannya. Tetapi hanya dengan beberapa patah kata Tuhan Yesus, ya, kemudian dia lepas. Dalam pasal Markus pasal 5 ayat yang ke-15 mengatakan bahwa orang itu sudah duduk. Orang tadi berkeliaran, tidak bisa duduk, sudah berpakaian, mungkin dikasih pakaian jubah sama Petrus, ya, dan sudah waras. Coba bayangkan. Jadi para murid mungkin masih memikir-mikir bagaimana cara mengatasi orang itu. Karena begitu Yesus naik, datang dia mau timpuk Yesus dengan batu. Tapi ketika dia masuk dalam wilayah radiasi kuasa Yesus, maka kemudian dia tersungkur di depan Yesus dan dilepaskan. Perempuannya sakit pendarahan 12 tahun. Kalau dia menggunakan 1 tahun menggunakan 2 orang dokter spesialis, sudah 24 orang dokter spesialis. Habis hartanya untuk berobat. Tapi hanya dengan memegang jubah Yesus yang mungkin hitungan 1-2 detik, mungkin dia ulurkan tangan, pegang itu, kemudian dia sembuh sempurna. Itu maksud saya tadi, bahwa kita masih memikir-mikir bagaimana cara saya sembuh. Kita masih memikir-mikir bagaimana bisa terangkat dari lumpur kemiskinan. Kita masih memikir-mikir kepada siapa kita berkonsultasi untuk mengatasi masalah rumah tangga kita yang sudah terpisah. Tetapi ingat, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, ia hanya menggunakan berapa kata-kata. Lazarus, marilah keluar. Bahasa Inggris juga sama. Lazarus, come forth. Hanya 3 kata-kata. Ia membangkitkan Lazarus yang sudah busuk. Tidak sedikit pun bau busuk pada bajunya Lazarus. Waktu dia bangkit, luar biasa. Jadi betul-betul bangkit, betul-betul hidup. Nah, inilah yang terjadi pada perempuan-perempuan ini. Saudara pemirsa, seluruh jemaat yang sedang menyaksikan program ini,
Mari kita memikir-mikir dan berdoa puasa untuk mengatasi segala masalah kita yang pasti Tuhan akan turun tangan dan menyelesaikannya, dan saudara hanya bisa memuji dan menyembah Dia karena Dia berbuat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Tolong semua pemirsa sambil memikir-mikir, kami berdoa dan berpuasa mencari wajah Tuhan, sehingga kami mengalami kelepasan yang tidak ada duanya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.